Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nindi Wulansari dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang create, view, dan edit file. Untuk materinya yaitu yang pertama ada stdin, stdout, dan stdr. Yang kedua ada pengenalan Vim. Dan yang ketiga ada edit file dengan Vim. Yang keempat ada perintah more dan less. Dan yang kelima ada head dan tail. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Ini gambarannya ya teman-teman. Pertama, saya akan menjelaskan yang stdin atau standar input. Stdin adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Misalnya, saya menjalankan perintah-perintah atau komen-komen basic seperti ls, rm, mv, cd. Nah, itu input teman-teman. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang stdout atau standar output. Nah, output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file adalah output atau hasil. Oke, kemudian saya akan menjelaskan stdr atau standar error. Nah, saat kita menginputkan input yang salah, maka itu akan menghasilkan error. Misalnya, saya masukkan perintah cd untuk masuk ke suatu file .txt. Nah, itu akan menampilkan error karena perintah cd adalah perintah untuk masuk ke suatu directory. Oke, supaya tidak bingung, kita langsung saja ke prakteknya. Oke, di sini saya sudah membuka Debian servernya dan sudah di terminal. Kemudian saya akan ls. Nah, ls adalah inputnya. Ini adalah inputnya ya teman-teman. Dan kemudian hasil dari ls ini adalah outputnya. Misal di sini saya akan mencoba buat file touch contoh.txt. Oke, saya ls kembali. Nah, di sini sudah ada. Misal perintahnya cd/contoh.txt. Maka itu akan error, teman-teman. Karena cd adalah perintah untuk masuk ke suatu directory. Nah, jadi ini adalah stdr atau errornya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai pengenalan Vim. Nah, Vim adalah suatu software yang digunakan untuk memodifikasi atau menambahkan, mengedit dari suatu file. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Vim. Oke, di sini saya sudah membuka terminal di Debian servernya. Dan selanjutnya, pertama-tama kita akan menginstal Vim dulu. Kita bisa pergi ke home directory root dengan perintah su spasi min kemudian enter, masukkan passwordnya. Oke, kita sudah berada di root. Selanjutnya kita apt min git install vim. Kita enter, kemudian kita enter. Nah, pada saat proses penginstalan Vim, kita disuruh untuk memasukkan drive terlebih dahulu. Oke, caranya itu kalian pergi ke setting, kemudian storage, kemudian empty, dan kalian klik tanda yang seperti ini. Kemudian kita bisa mencentang ISO yang kita gunakan. Saya menggunakan Debian yang versi 12 ini. Nah, kita bisa klik saja. Kemudian oke. Setelah itu kita bisa enter.
Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa exit dulu. Kemudian kita ketikkan perintah V, kemudian tab ya teman-teman, bukan enter. Oke, di sini sudah muncul Vim-nya. Nah, kalau sebelumnya itu Vim-nya itu tidak ada teman-teman. Karena kita tadi sudah menginstal, jadi Vim-nya sudah ada. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan tentang konfigurasi boot order. Oke, di sini saya sudah shutdown Debian servernya. Kita coba untuk start kembali. Nah, kalian bisa lihat sendiri saat kita start kembali itu tampilannya seperti saat kita menginstal dari awal. Nah, itu kenapa sih? Oke, di sini saya akan shutdown dulu. Nah, itu dikarenakan pada saat tadi kita penginstalan Vim itu, kita masukkan CD atau DVD, jadi dengan itu kita dimintai untuk instalasi ulang. Dan cara biar tidak instalasi ulang adalah kalian cukup pergi ke setting, kemudian ke sistem. Kalian bisa lihat sendiri harddisk itu ada di urutan nomor 3. Dan itu membuat saat kita running Debian servernya, maka yang dijalankan itu DVD-nya terlebih dahulu. Jadi itu akan membuat kita seperti menginstal ulang. Oke, di sini kalian klik harddisknya, kemudian kita naikkan ke yang nomor 1. Kemudian optical yang nomor 2 dan propi yang nomor 3. Kemudian kita oke. Dan kita running kembali Debian servernya. Nah, maka itu kita bisa langsung masuk tanpa menginstal ulang. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai edit file dengan Vim. Nah, tadi kan kita sudah menginstal Vim. Nah, dengan Vim ini kita bisa menambahkan, mengedit sesuatu di dalam filenya. Oke, di sini saya sudah membuka Debian servernya dan saya akan membuat suatu file dulu. Saya akan membuat suatu file dengan nama coba.txt. Kemudian kita ls. Nah, di sini sudah muncul file coba.txt-nya. Oke, selanjutnya kita akan melihat di dalam file coba.txt ini ada apa saja. Kita bisa melihat dengan perintah coba.txt. Oke, di dalamnya belum ada apa-apa karena kita belum menambahkan atau mengedit teks atau apapun di dalam file coba itu. Dan dengan Vim ini kita akan mencoba untuk menambahkan suatu kata atau kalimat di dalam file coba ini. Maka caranya itu bisa Vim, kemudian masukkan nama filenya. Coba.txt. Nah, tapi di sini kita tidak akan bisa langsung mengedit atau menambahkan huruf-huruf apapun karena kita belum masuk ke mode insert. Jadi kita akan masuk ke mode insert dulu. Caranya itu kalian bisa klik tombol huruf I pada keyboard kalian. Nah, maka di sini sudah muncul insert-nya.
Dan disinilah kita bisa mulai mengetikkan sesuatu. Misal di sini halo 1, kemudian di bawahnya halo 2, dan halo 3. Nah, cara untuk menyimpannya itu kita harus keluar dulu nih dari mode insert-nya. Caranya, kalian bisa klik tombol ESC pada keyboard kalian. Oke, di sini sudah keluar, dan cara untuk mengesave-nya, kalian bisa klikkan tanda titik 2, kemudian W. Atau biasanya kalau kalian pengen nge-save kemudian keluar, bisa tambahkan huruf Q. Oke, jika sudah, kita bisa langsung enter. Lalu kita coba lihat lagi dengan perintah cat coba.txt. Nah, maka di dalam file coba ini sudah ada tulisan yang tadi kita buat, yaitu halo 1, halo 2, dan halo 3. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai perintah more dan less. Oke, kita masuk dulu ke home directory-nya, yaitu su spasi. Kemudian saya akan menjalankan suatu perintah, yaitu cat /var /log /boot. Jadi saya akan melihat isi file boot.log ini, di mana file ini berada di dalam loop dan log ini berada di dalam var. Oke, kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri jika kita menggunakan cat itu akan langsung menampilkan halaman akhirnya. Tetapi itu memperlihatkan semua halamannya, di mana kalau kita pengen melihat halaman awalnya itu bisa scroll aja ke atas. Kemudian jika kita menggunakan perintah more, ini catnya kita ganti more. Kemudian kita enter. Oke, jadi kalau kita menggunakan more itu kita akan langsung menampilkan bagian halaman awalnya. Kalau menggunakan cat kan langsung ke halaman akhirnya. Nah, kalau menggunakan more ini, kita langsung ke halaman awalnya. Lalu gimana nih cara kita melihat halaman selanjutnya lagi? Oke, caranya itu ada dua. Yang pertama kita bisa menggunakan spasi, dan yang kedua kita bisa menggunakan enter. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama kita menggunakan spasi. Oke, kita langsung saja klik spasi pada keyboard kita. Nah, jika di spasi itu maka akan langsung mengganti keseluruhan halaman. Ini kalian lihat yang di atas saja untuk memudahkan. Kemudian spasi. Nah, maka halaman yang tadi akan langsung berubah ke halaman yang selanjutnya. Lalu gimana nih kalau menggunakan enter? Jadi enter akan menampilkan barisan setelahnya, satu baris setelahnya. Oke, kalian amati yang di bawah ini. Kemudian kita enter. Nah, maka itu akan menampilkan output satu baris saja. Dan jika sudah, kita bisa klik tombol huruf Q. Oke, sudah. Lalu gimana nih kalau menggunakan less? Oke, kita bisa menggunakan less. Ini nomornya kita ganti less. Kemudian kita enter. Oke, jadi ini hampir sama dengan yang tadi, dimana kalau kita menggunakan enter, kita hanya menampilkan satu baris saja. Jika kita menggunakan spasi, maka seluruh halamannya itu akan diganti ke halaman yang terbaru.
Oke, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai perintah head dan tail. Head adalah perintah untuk menampilkan output pada bagian awalnya saja, atau halaman awal, sedangkan tail adalah perintah untuk menampilkan sisi akhir dari output. Misal ini kita masukkan perintah head /var /row. Kita enter. Nah, head ini adalah menampilkan halaman awalnya saja. Jadi kalau tadi kita menggunakan chart, more, atau less itu kan menampilkan keseluruhan. Beda lagi nih dengan head. Kalau head itu hanya menampilkan halaman atau sisi awalnya saja. Kemudian kita coba yang tail. Jadi tail itu akan menampilkan sisi akhirnya saja. Oke, jadi ini sisi akhirnya saja. Selain itu, kita juga bisa request ingin melihat berapa baris saja. Misal perintahnya adalah head, kemudian min n, dan saya di sini ingin melihat 4 baris saja. Kemudian var kemudian kita enter. Oke, kalian bisa lihat ini hanya ada 4 baris saja. Ini baris 1, ini 2, 3, dan 4. Oke, jadi ini hanya menampilkan 4 baris pada sisi awal saja. Kemudian kita akan mencoba yang tail. Tail, kemudian n, spasi, dan saya ingin menampilkan 5 baris saja. Kemudian kita enter. Nah, di sini kalian bisa lihat ini hanya menampilkan 5 baris dari halaman paling akhir saja. Ini baris 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi ini kita bisa request sesuai dengan keinginan kita pengen menampilkan berapa baris. Oke, cukup sampai sini pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.